Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aprilia, mahasiswi akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hari ini, saya ingin menjelaskan apa sih teori ekonomi mikro itu. Menurut Lutfiah, ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro menjelaskan how dan why sebuah pengambilan keputusan dalam tiap unit ekonomi. Contohnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga atau pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas, dan harga yang terbaik. Ilmu ekonomi mikro pada dasarnya mempelajari perilaku ekonomi dari satuan pengambilan keputusan individu seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian bebas usaha. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mengkhususkan untuk mempelajari perilaku individu manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa aspek dalam ekonomi mikro, yaitu analisis biaya manfaatnya, elastisitas, model-model pasar, dan teori permintaan dan penawaran. Menurut Will Hetaria, dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang, atau jasa. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Komponen pertama dari ekonomi mikro interaksi di pasar barang adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Pada dasarnya, dari sudut pandang ekonomi mikro, perekonomian sebenarnya tersusun dari gabungan berbagai jenis pasar, termasuk pasar barang. Dengan begitu, corak perekonomian bisa diketahui dengan memperhatikan corak operasi yang dilakukan oleh pasar barang. Interaksi yang terlihat dari pasar barang adalah kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar. Aktivitas ini secara tidak sadar bisa membentuk suatu harga yang telah disepakati oleh dua pihak bersangkutan. Kesepakatan harga yang terjadi inilah yang bisa menghasilkan sebuah harga keseimbangan dalam pasar. Adanya teori ekonomi mikro dapat mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada di dalam interaksi pasar tersebut. Yang kedua, tingkah laku pelaku ekonomi, penjual dan pembeli. Tingkah laku penjual dan pembeli dalam pasar merupakan salah satu komponen yang menjadi fokus kajian dari ekonomi mikro. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh produsen dan konsumen didasari dengan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Sedangkan pada produsen, tingkah laku yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen yang ada. Antara lain, yang pertama adalah produsen dan konsumen melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka. Yang kedua, aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal, begitu juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan secara maksimal. Yang ketiga itu adalah interaksi dalam pasaran faktor pasar. Faktor fokus pada kajian interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di dalamnya. Pasar-pasar faktor menjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar menyediakan fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta kewirausahaan. Faktor-faktor tersebut disediakan oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan mendapat balas jasa dari peranannya menyediakan faktor tersebut, yaitu konsumen akan mendapatkan apa yang mereka mau. Dalam pasar faktor, produksi ini juga akan terbentuk harga keseimbangan yang terjadi akibat aktivitas tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana suatu perilaku atau aktivitas berbagai pihak yang termasuk ke dalam ekonomi mikro bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran atas suatu produk, baik barang maupun jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga tersebut akan menentukan jumlah permintaan dan penawaran selanjutnya. Adapun beberapa komponen yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran pada suatu produk, yaitu interaktivitas dan tingkah laku pelaku ekonomi,
sehingga berdampak kepada kepuasan konsumen dalam pembelian ulang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.